Halo Indonesia, ketemu lagi bersama saya Frances Corner. Kali ini saya berada di sebuah pondok baca ya. Ini tepatnya di Desa Pawis Hilir. Ini kurang lebih tempatnya. Pondok baca ini baru saja diresmikan oleh Bupati Landak, Ibu Karolin. Ya, ini tempat anak-anak di sini membaca dan menggunakan sarana literasi ya. Di sini disebutnya sebagai kampung literasi. Oke teman-teman, tetap ikuti terus perjalanan saya di channel Frances Corner. Mantap. Halo Indonesia, ketemu lagi bersama saya Frances Corner. Kali ini saya akan membahas video tentang statistika. Oke, khususnya pada materinya tentang rata-rata, terus median dan modus. Yuk kita lihat. Baik. Silakan diperhatikan untuk data yang saya ambil dari laman atau website kompas.com terkait dengan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Nah, itu ya. Di sana terdapat nama kota dan kabupaten, ada 11. Dan ada 4 kolom berkaitan dengan ODP yang dalam proses, juga PDP. Oh ya, ODP itu orang dalam pengawasan, ya. Lalu PDP itu pasien dalam pengawasan, dan yang sudah positif aktif, dan yang positif sudah sembuh, ya. Datanya bisa kalian perhatikan dulu. Nah, sambil kalian memperhatikan, kasus yang pertama ini yang ditanyakan adalah rata-rata. Rata-rata jadi dari jumlah ODP di wilayah Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi kita fokus pada kolom yang pertama. Ya, silakan dilihat di sana. Kolom yang pertama itu yang berwarna biru, yang ODP proses. Ya. Di Kota Bandung, Kota Bogor, dan seterusnya sampai dengan Kabupaten Purwakarta. Ya, sekali lagi kita akan mencari rata-ratanya yang ODP. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Oke. Untuk mempermudah, saya fokuskan sekali lagi pada kolom yang berwarna biru, yang ODP. Di sana lebih jelas ya angka-angkanya. Nah, cara mencari rata-ratanya adalah tinggal kalian masukkan saja data yang ada di ODP itu. Dijumlahkan semuanya. Lalu dibagi dengan 11. Kenapa harus 11? Karena kota kabupatennya seluruhnya berjumlah 11. Ya. Jadi dibaginya itu adalah jumlah data dibagi dengan total dari banyaknya kota atau kabupaten. Dalam statistik biasanya disebut frekuensinya. Ya. Setelah dihitung, ternyata jumlah datanya totalnya adalah 6.369. Dibagi 11, hasilnya 579. Dari sini, artinya apa? Artinya adalah rata-rata warga Provinsi Jawa Barat yang ODP COVID-19 adalah 579 orang. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya kembali ke data awal tadi yang diambil dari laman kompas.com. Oke. Sekarang kita akan mengetahui modus dari ODP, dari kolom ODP, kolom PDP, dan juga yang positif aktif, demikian juga yang positif sembuh di wilayah Provinsi Jawa Barat. Yuk kita lihat yang ODP dulu. Modusnya yang mana? Nah, itu dia. Modusnya di sini adalah yang angkanya terbesar atau paling banyak muncul. Ya, ternyata pada ODP di Kota Depok. Lalu PDP juga masih Kota Depok. Namun yang positif aktif ternyata di Kota Bandung, ya. Dan positif sembuhnya ada di Kota Depok. Seperti itu ya, tolong diamati dulu sebentar. Apakah betul yang paling banyak berada pada kota-kota tersebut pada setiap kolom?
ya. Baik. Oke, saya rasa cukup jelas. Kita lanjut ke yang lain. Ya, sekarang kita akan beralih ke yang namanya median. Median dari posisi positif aktif di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi sekali lagi, dari 4 kolom ada ODP, PDP, positif aktif dan positif sembuh. Kita fokusnya pada yang kolom berwarna merah, yaitu positif aktif. Ya, mari kita lihat. Nah, sebelum kita ke data tadi, saya akan memberikan pengantar sedikit ya tentang median. Baik, median itu kalau kalian perhatikan, ketika kita berbicara tentang ukuran pakaian, ada ukuran S, M, dan L. Ya, S itu small, M itu medium, dan L itu large. Ya, ada juga ukuran XS, extra small, dan XL, extra large. Tapi tidak ada yang namanya XM. Jadi M itu selalu berada di tengah. Ya, medium itu ada yang berkata selain medium, median, juga medio, yaitu berkaitan dengan tengah. Ya, yuk kita lihat pada data ganjil berikut ini. Ulangan Tony 60, 78, 72, 80, dan 65. Nah, kita lihat kenapa disebut data ganjil, karena ada 5 nilai ulangan, ya, yang ditanya mediannya. Nah, ini langkah pertama adalah urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Di sana ada 60, 65, 72, 78, dan 80. Nah, saya menamakan 60 itu adalah data pertama, X1, 65 X2, data kedua, 72 X3, data ketiga, dan seterusnya sampai data kelima. Ya, dari sini kalian saya yakin sudah tahu mana mediannya, yaitu 72. Tapi kita akan menggunakan rumus berikut ini. Ya, untuk data ganjil rumusnya adalah X dalam kurung N plus 1 per 2. Sekali lagi, X itu adalah data ke, ya. Jadi, nah, karena N-nya itu adalah 5, maka X dalam kurung 5 tambah 1 per 2. Yaitu mediannya di X3, yaitu data ketiga adalah 72. Begitu ya, sangat mudah bukan? Jadi pendekatannya, ini kalau datanya sedikit, bisa langsung tembak, setelah urutkan tembak bisa. Atau cara keduanya adalah dengan menggunakan rumus tersebut, kalau datanya banyak. Ini saya contohkan sebagai langkah-langkah yang bisa kalian gunakan. Ya, jadi ada banyak cara, banyak langkah yang bisa kalian gunakan sehingga memperkaya dalam mencari solusi. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sekarang datanya genap. Nah, di situ saya tuliskan cara pertama. Ya, ulangan Tony ada 6. Yang pertama 60, 78, 72, 63, 80, dan 66. Medianya berapa? Langkah pertamanya masih sama, urutkan dulu. Ya, itu data pertama, data kedua, X1, X2, dan seterusnya sampai X6. Ya. Nah, ini saya menggunakan rumus seperti itu ya. Setengah X dalam kurung N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1. Ya. Oke, N-nya tadi 6, maka akan menjadi seperti itu. Dan kesimpulannya adalah mediannya adalah datanya akan berada di antara data ketiga, X3 dan X4. Ya, jadi seperti ini. Nah, itu mediannya adalah setengah dari 66 dan 72 dibagi 2, atau dikali setengah. Hasilnya 69. Sekali lagi, ini baru cara pertama. Ya, bagaimana dengan yang berikutnya? Mari kita lihat. Oke, ini cara kedua. Nilai ulangan Tony masih sama datanya, ya. Saya tidak perlu berlama-lama di sini, masih sama datanya di situ. Nah,
Saya menggunakan rumus pada data ganjil X n plus 1 per 2. Seperti ini. Nah, ternyata diperoleh X 3,5. Artinya X 3,5 itu mana? Ya. Nah, X 3,5 itu artinya seperti ini. Rata-rata dari data ketiga dan data keempat. Kok bisa kita langsung tembak data ketiga dan keempat? Begini. Perhatikan ada angka 3 dan angka 4. Kalau dijumlah menjadi 7. Dibagi 2 menjadi 3,5. Begitu ya. Jadi medianya adalah setengah dikali data ketiganya 66 dan data keempatnya 72. Hasilnya sama 69. Oke, sekali lagi saya tidak mengajarkan hanya satu cara, tapi berbagai macam cara. Ya, bisa kalian gunakan. Ya. Jadi ini supaya memperkaya dan membuat kita kreatif ya dalam belajar matematika, khususnya statistik. Oke, kembali ke penyelesaian dari posisi aktif. Kita akan mencari mediannya. Langkah pertama urutkan dulu seperti ini. Dari yang paling kecil sampai paling besar datanya. Ya, saya yakin kalian bisa mengurutkan dengan baik. Oke, sekarang kita menuju ke penyelesaiannya ya, tentang mencari dari mediannya. Nah, ini tadi data yang sudah diurutkan. Sekarang saya membuat tabel ketiga, ya, kolom ketiga maksud saya, tentang posisi data. Kabupaten Purwakarta ada 4 orang yang positif terkena COVID-19. Artinya adalah di sana ada 4 data. Posisinya adalah data pertama sampai data keempat. Berada di Purwakarta. Sementara di Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, ada 7 orang. Artinya, data kelima sampai data ke-11 itu berada di Bandung Barat. Kita hitung sama-sama ya. Data kelima sampai data ke-11. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 7. Ya. Oke. Saya ulang ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 7 data. Ya. Sekarang Kota Cimahi ada 8, ya. Maka kita mulai lagi, kalau tadi terakhirnya 11, mulai dari 12. Caranya begini. 12, 13, 14 ya. 15, 16, 17, 18, 19. Ada 8. Ya, 8 data. Oke. Ini kita lakukan terus sampai terakhir. Nah, di sini sampai datanya Kota Bandung itu ada 50 ya. Artinya posisinya adalah total datanya sekarang ada 243. Sehingga di sana menunjukkan bahwa total datanya merupakan ganjil. Sehingga saya akan mencari mediannya menggunakan rumus pada data ganjil, yaitu X dalam kurung n plus 1 per 2. Ya, n-nya 243, maka kita lihat posisinya ada di mana median tersebut. Yes, ternyata ada di posisi data ke-122. Kita lihat data ke-122 yang mana ya. Saya akan menggunakan ini. Mohon diperhatikan baik-baik. Ya, data 122 berada pada pada posisi data ke-120 sampai 156. Ya. Sehingga jawabannya adalah posisi median berada pada Kota Depok, yaitu 37 yang positif aktif berada di situ ya. Ada di antara 37 itu. Tepatnya data ke-122 di Kota Depok. Kenapa saya perlu tuliskan Kota Depok?
Karena yang 37 itu ada 2 data, ya, Kota Bogor dan Kota Depok, ya. Demikian pembahasan video matematika hari ini berkaitan dengan statistik, khususnya min, median, dan modus, atau rata-rata, nilai tengah, dan juga modus. Ya, semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar tentang statistik. Oke, tetap ikuti terus di channel Frances Corner. Terima kasih. Mantap.